Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, masih melanjutkan pembahasan kita tentang bersabar ya. Lantas setelah kita ketahui manfaat ya, akibat, dampak dan sebagainya, lantas bagaimana sih kiat kita supaya kita bisa bersabar ya. Dan apa kiat-kiatnya ya? Yang pertama, mari kita melihat bahwa pilihan Allah pasti pilihan yang terbaik ya. Jadi supaya kita memiliki kesabaran, yakinlah bahwa apa yang Allah berikan kepada kita tentu itu adalah sudah pilihan yang terbaik. Allah sudah memberikan istri, memberikan rezeki, memberikan kesempatan untuk berbuat apa saja, memberikan kenikmatan duniawi, memberikan kemampuan untuk kita bisa bersolat berjamaah, bisa menunaikan sholat malam dan sebagainya ya. Semuanya itu adalah sudah pasti pilihan Allah yang terbaik. Dari Shuaib ya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruhnya urusan itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Jika ia mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi salah satu kiat yang pertama supaya kita punya kesabaran adalah selalu melihat bahwa pilihan Allah itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita. Ya, mungkin untuk orang lain tidak terbaik, tapi untuk kita itu tetap terbaik. Apakah itu pilihan sebuah kenikmatan, ataukah juga itu pilihan sebuah kesengsaraan ya, kalau kita melihat sebagai kesengsaraan. Kemudian kiat yang kedua supaya kita memiliki cukup kesabaran adalah mengingat bahwa dengan adanya musibah itu akan menghapus dosa ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujian akan selalu bersama dengan orang beriman lelaki maupun perempuan, baik pada dalam diri, pada anak ya, dan juga pada harta, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai satu kesalahan pun ya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kiat yang kedua adalah mengingat bahwa dengan adanya musibah ini akan menghapuskan dosa. Sakit, ketika kita menemui sakit ya, mengalami sakit, ketika itu kita bisa kita nikmati dengan kesabaran, bahkan kalau sampai keridhaan ya, tentu itu akan menjadi lebih baik ya, karena dikatakan ya, sakit itu juga salah satu untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar, kalau kita ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah ya. Kemudian kiat yang ketiga ya, supaya kita memiliki kesabaran adalah kalau kita memandang musibah yang menimpa kita masih lebih ringan
dan Allah masih menyayangi kita, sedangkan musibah yang menimpa lainnya lebih berat, ya. Jadi salah satu supaya kita bersabar ketika kita mencoba mengingat-ingat ya, apa yang menyengsarakan kita ini ternyata masih jauh lebih ringan dengan kesengsaraan saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain, ya, di mana orang mau menunjukkan ketaatan diri pada Allah Subhanahu wa taala aja betapa sulitnya, ya. Jadi salah satu kiat untuk kita bersabar adalah terus kita melihat orang lain yang tentu jauh lebih menderita, jauh lebih sengsara dibanding kita. Jadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang bersabar, ya, dengan kita mengingat-ingat itu. Kemudian yang keempat, ya, dari 5 kiat untuk kita bersabar adalah hendaklah melihat pada akibat dari musibah, akibat dari ujian, karena akibat dari musibah, akibat dari ujian, kita seringkali menjadi lebih baik. Kita menjadi rajin berzikir, rajin berdoa, rajin puasa, rajin sholat, ya, karena salah satunya karena akibat dari ujian-ujian yang kita terima. Kenapa kok saya hanya diberi rezeki sedikit? Ya, kenapa kuliah saya tidak selesai-selesai? Kenapa, ya? Jadi banyak hal yang kita anggap itu sebagai ujian dari kita, ya, kemudian membuat kita menjadi lebih rajin sholat, rajin berzikir, rajin berdoa, bahkan juga rajin sodakoh, rajin berinfak, gitu. Jadi salah satu kiat kita memupuk kesabaran kita adalah dengan melihat akibat dari musibah yang baik-baik, ya, yang menjadikan kita selalu ingat, selalu bersyukur dengan keadaan-keadaan yang mungkin jauh lebih baik dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Dan yang terakhir, ya, kiat yang kelima supaya kita memiliki tingkat kesabaran yang tinggi adalah mengingat pada balasan sabar dan ridho yang begitu besar. Jadi begitu kita ingat bahwa orang yang sabar itu masuk surga, orang yang sabar itu berpahala, orang yang sabar itu diampuni dosa-dosanya. Nah, kita akan terus menjadi orang yang bersabar dengan segala macam cobaan, ujian, dan juga ketaatan, ya. Demikian, ya, 5 kiat supaya kita bersabar. Yang pertama adalah melihat pada pilihan Allah bahwa semua yang dipilih Allah itu pasti yang terbaik. Yang kedua, mengingat bahwa adanya musibah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, kalau kita memandang musibah yang menimpa kita ternyata masih ringan dibanding musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Dan keempat, ketika kita melihat musibah kita ini, ujian kita ini, menjadikan kita menjadi orang yang lebih taat dalam menjalankan sholat, dalam menjalankan puasa, dalam menjalankan zakat, juga dalam menjalankan ibadah-ibadah sunnah lainnya, ya, berpuasa sunnah dan sebagainya. Dan yang terakhir, ya, kiat yang terakhir, kita menjadi pribadi yang lebih sabar dengan mengingat bahwa balasan orang yang sabar itu sedemikian besar. Mari kita menjadi orang-orang yang bersabar dan tetap hidup bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.